Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman pecinta kucing semuanya? Jumpa lagi dengan video kami. Kali ini kami ingin melanjutkan video yang pernah kami janjikan, yaitu video ikan-ikan berenang yang sudah besar. Tapi sebelumnya kita mau ajak teman-teman jalan-jalan sekilas. Kita cuma sedikit mau bercerita teman-teman, waktu kita menginap di kampung. Pastinya sebagian dari teman-teman juga punya kampung ya, yang tiap tahun atau setahun berapa kali bisa pulang kampung. Beda dengan kita teman-teman, kalau kita nggak punya kampung, jadi di mana ada saudara atau kerabat yang punya kampung, kita ikut-ikutan aja pulang kampung. Ini waktu perjalanan ke Cirebon. Waktu itu kita lewat Kuningan, Cilimus ya kalau nggak salah. Tapi karena kita sempat nyasar sekitar 2 jam, ya udah kita nikmati aja. Anggap aja kita jalan-jalan. Karena kalau kita ngandelin maps, menurut pengalaman kita ya, kita juga suka dibawa nyasar sampai ke tengah hutan. Tapi kalau kita juga mengandalkan ingatan kita karena kita baru 1 kali atau 2 kali ke tempat ini, jadi mau gak mau kita banyak bertanya deh. Nah, ini melewati kebun mangga. Ini waktu malam ketika kita sudah mau pada tidur ya teman-teman. Ternyata di rumah ini banyak tokeknya, dan yang usianya itu katanya sudah bertahun-tahun. Dan ukuran tokeknya juga sudah besar-besar. Ada di belakang, ada di ruang tengah, ada juga di ruang depan, di teras rumah. Tokek-tokek ini terus bersuara sampai sekitar jam 5 subuh. Ini tempat kita menitipkan mobil. Aduh, adem banget ya anginnya itu, sepoi-sepoi asik gimana gitu. Di depan rumah ini juga ada pohon petenya loh, jadi kita kebagian deh petenya. Sepanjang perjalanan kita masuk hutan, keluar hutan, masuk perkebunan, keluar perkebunan, dan serasa masuk ke tengah-tengah sawah juga. Nah, ini dia teman-teman penampakan ikan-ikan yang sudah besar-besar. Kemarin itu lagi dikuras ya teman-teman, dan ini juga airnya belum penuh, baru sedikit. Di situ kelihatan ya teman-teman ikan nila, ikan koi, ikan emas, dan ikan mujair. Di situ tampak sudah besar-besar ikan nilanya. Ikan nila itu yang warna putih agak orange gitu ya. Itu udah besar-besar banget. Kalau 2 ekor itu mungkin bisa hampir 1 kilo. Mungkin di sini kurang jelas ya teman-teman, karena ini kolamnya agak dalam dan airnya juga baru sedikit. Kita sengaja pelihara ikan-ikan ini yang bisa dikonsumsi ya, untuk anak-anak yang belajar mengaji dan menginap di rumah kebun. Tapi ternyata mereka udah terlanjur sayang kali ya, sudah biasa merawat dari kecil sampai besar. Malahan mereka nggak tega kalau ikan-ikan ini harus diambil, dimasak dan dimakan. Dan kita sengaja ya ikan-ikan ini kita campur, ada ikan hias, ada juga ikan untuk dikonsumsi. Karena kita campurnya sejak pembibitan ya, maksudnya dari bibit itu, dari ikan-ikan ini masih kecil-kecil banget gitu. Jadi mereka akur-akur aja sih. Kita perhatikan nggak ada di antara mereka yang galak atau gimana. Mungkin karena dari bibit ya, dari kecilnya mereka ini sudah bareng-bareng dalam satu kolam. Ya jadi akur-akur aja sih. Aman aja. Sesekali ada juga ya tamu yang datang melihat ikan-ikan ini udah besar, pengen dimasak gitu. Ya boleh aja, karena memang ikan ini untuk dikonsumsi kok. Kecuali ikan koi ya. Kalau ikan koi memang ikan hias, tidak untuk dikonsumsi. Oh iya teman-teman, kita juga pernah kecelakaan ya. Jadi kolam ikan ini pernah ada yang memutar keran pembuangan airnya. Entah siapa, tidak ada yang mengaku. Nah, kita nggak ada yang melihat-lihat ke kolam ini. Ketika kita melihat ke kolam, itu sudah surut banget airnya, dan sebagian ikan sudah megap-megap gitu dan nggak bisa ketolong lagi.
Jadi lumayan banget, waktu itu hampir 50% ikan yang ada di kolam mati semua teman-teman. Jadi langsung kita siang-siangin gitu ikannya, kita cuci, kita packing, kita taruh di freezer deh. Waktu itu kebanyakan yang mati karena air surut itu ya ikan emas yang hitam, dan sebagian juga ikan nila-nila yang sudah gendut-gendut ya, kayaknya calon bertelur gitu. Sekarang tinggal sedikit tapi banyak lagi yang pada bertelur. Nah kalau ini kita panen lagi ya teman-teman, kita petik aja deh pepaya dan kacang panjangnya. Ini nih si Ipus yang seneng banget sama alat pijit ini nih, padahal alat pijit ini bergetar banget loh, kalau terlalu lama malah nggak enak. Tapi si Ipus ini seneng banget sama alat pijit ini teman-teman. Entah dia ngerasain apa ya, mungkin gatel-gatel atau gimana, mungkin terasa digaruk atau bagaimana. Kalau kita menggunakan alat pijit ini untuk telapak kaki yang pegal-pegal, tapi kalau si Ipus ini senang aja gitu di seluruh badan dia. Tapi nggak selalu kita turuti ya teman-teman, hanya sebentar aja, karena kita juga khawatir ya nanti nggak tahu ada efeknya atau bagaimana kan untuk kucing gitu. Jadi sekedar bermain-main dan senang-senang sebentar aja sih, setelah itu kita stop. Si Ipus ini sudah mulai sehat alhamdulillah, walaupun kelihatannya turun berat badan sekitar 1 kilo, kasihan. Jadi alat pijit ini kita anggap mainan aja buat si Ipus sesekali ya, ini juga nggak setiap hari kok. Buat kita, kalau untuk alat pijitnya sih kayaknya serbaguna ya teman-teman, mau digunakan di bagian-bagian badan yang pegel, di kaki, di tangan, di punggung, suka-suka aja. Sehat deh. Kalau udah asik kayak gini, si Opet itu juga cuma nontonin aja, ngeliatin aja, karena si Opet juga nggak begitu suka dengan alat pijit ini. Opet cuma terheran-heran melihat Ipus asik sendiri. Kalau si Opet selalu perhatian dan selalu sayang ke si Ipus. Kalau Ipus main keluar kelamaan, nanti pas pulangnya langsung disambut sama si Opet. Tapi sebaliknya, kalau si Ipus ke si Opet selalu gregetan. Malah kadang si Opet tuh dibully deh sama Ipus. Jangan kebalik ya teman-teman, si Opet itu yang hitam putih, kalau si Ipus yang putih stempelan. Oke deh, segini dulu ya teman-teman video dari kami dan cerita-cerita kami kali ini. Terima kasih sudah menonton.